selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu lagi ya dengan Bu Siti ya. Nah, udah lama sekali, kurang lebih 2 minggu ya. 14 hari kita tidak belajar bersama dengan Bu Guru dan juga Pak Guru di TK Bina Kasih. Karena apa? Iya, karena kemarin kita libur ya. Libur Natal, juga libur untuk semester 1. Nah, kemarin kan anak-anak sudah terima rapot ya. Sudah tahu rapotnya anak-anak? Iya, semuanya hebat, semuanya pinter. Rapotnya isinya bagus-bagus. Nah, hari ini kita bertemu lagi. Kita nanti akan belajar bersama-sama lagi untuk semester yang kedua. Tetapi sebelumnya kita gerakkan badan dulu yuk. Kita gerakkan anggota tubuh kita. Nah, apa ini? Masih ingat? Iya, kita gerakkan tangannya ya supaya badan kita sehat, terus ceria dan semangat. Kita akan tepuk-tepuk. Ingat, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ingat ya. Nah, yuk, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Udah seperti itu ya. Tapi sekarang kita akan tepuk dan akan memegang anggota tubuh kita. Contohnya, kita nanti tepuk satunya seperti ini. Tepuk 1. Nah, tepuk 2-nya di pundak. Tepuk 2. Tepuk 3-nya di paha ya. Bisa? Yuk, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Nah, sekarang tidak urut tepuknya ya. Nah, Bu Guru pakai pilon jati. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Pinter. Sudah sehat? Sudah hangat? Pinter ya. Nah, anak sudah siap untuk belajar hari ini? Pinter, semuanya semangat, semuanya ceria, sudah memakai seragam semua ya. Nah, sebelum kita belajar, ingat nggak kita harus apa dulu? Pinter, yaitu kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita berdoa, kita memohon Pak Tuhan untuk berkat hari ini supaya apa yang kita pelajari nanti anak-anak menjadi pinter ya. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus berkati kami dalam belajar hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hebat, berdoanya sudah bagus semua. Nah, kita nanti akan mengenal tentang macam-macam tanaman yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang Ibu mau tanya dulu. Anak-anak di rumah punya tanaman? Iya, pintar, semuanya punya. Coba sekarang sebutkan tanaman apa saja yang ada di rumah. Iya, ada tanaman bunga, ada tanaman buah, ada tanaman sayuran. Pintar sekali. Ada tanaman apa lagi ya? Ada yang pohonnya besar-besar? Oh, ada. Coba apa ya pohonnya besar-besar?
Ya ada mangga, karena sudah lama sekali pohonnya hidup dan menjadi besar sekali ya. Terus ada tanaman rambutan, ya pinter. Sekarang coba tengok mungkin di kebun ada tanaman apa lagi ya? Ada nggak yang tanamannya itu tinggi sekali? Batangnya tinggi, terus dia lurus, tidak bercabang. Punya nggak anak-anak tanaman yang seperti itu? Oh, ada yang punya, pinter. Tanaman apa ya? Iya, pinter sekali, yaitu pohon kelapa. Jangan salah sebut ya, nanti pohon kepala ya. Yang betul yaitu pohon kelapa. Nah, anak sudah tahu pohon kelapa itu seperti apa? Seperti tadi ya yang disebutkan Bu Guru. Pohon kelapa itu pohonnya tinggi, terus lurus, tidak ada cabangnya atau rantingnya ya. Nah, itu pohon kelapa. Terus daunnya bagaimana? Daunnya menyebar ya, banyak sekali. Terus juga ada bunganya, tentu saja juga ada buahnya. Nah, untuk hari ini nanti kita akan mengenal tentang pohon kelapa. Nah, pohon itu kan tentu saja punya bagian-bagiannya. Bagian apa saja yang ada di pohon ya? Nah, banyak sekali. Pohon-pohon itu banyak bagiannya. Ada yang ada di dalam tanah, ada yang berdiri, ada yang bercabang, terus ada juga daunnya, ada bunganya, dan ada buahnya. Tetapi untuk hari ini sama Bu Siti kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang bagian tanaman yang ada di dalam tanah. Tahu nggak bagian apa yang ada di dalam tanah? Iya, pinter, yaitu akar. Nah, tulisannya bagaimana ya anak-anak ya? Hurufnya apa saja ya? Kita eja dulu ya. Akar. Tentu saja paling depan adalah huruf A, K, A, R. Kita ulang yuk. A, K, A, R. Ya, dibaca akar. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang akar ya. Akar itu apa ya anak-anak ya? Nah, akar itu adalah tadi bagian tanaman yang ada di dalam tanah. Nah, gunanya untuk apa? Nah, guna akar untuk tumbuhan itu ya, untuk tumbuhan itu yaitu untuk memperkuat tumbuhan itu berdiri. Jadi tidak mudah tumbang atau tidak mudah roboh. Seumpama kena angin, apalagi saat ini kita baru berada pada musim hujan dan kadangkala itu ada angin yang kencang. Nah, pohon itu kalau ada akarnya itu tidak mudah tumbang. Karena apa? Di dalam ada akarnya yang menahan supaya pohon itu tidak gampang tumbang kalau kena angin. Tetapi kalau pohon itu nggak ada akarnya, hanya berdiri begitu saja, kira-kira bagaimana? Apakah di dalam tanah ada yang menahan? Tidak ada. Jadi kalau kena angin itu gampang roboh atau gampang tumbang. Nah, tidak berbeda juga dengan pohon kelapa. Nah, pohon kelapa pun juga punya akar yang ada di dalam tanah ya. Tetapi kadangkala itu ada pohon kelapa itu ada juga yang akarnya itu menonjol ke atas. Karena apa? Pohon kelapanya sudah lama sekali tumbuh ya, terus tinggi sekali. Nah, kadangkala itu ada akar-akar yang kelihatan dari atas ya. Nah, gunanya untuk apa akar pohon kelapa? Juga tentu saja gunanya untuk memperkuat pohon kelapa tadi untuk berdiri ya, supaya tidak mudah tumbang kalau kena angin ya, tidak mudah roboh.
Di samping itu juga akar pada pohon kelapa itu gunanya atau fungsinya atau tugasnya yaitu untuk menyerap sari-sari makanan termasuk air yang ada di dalam tanah yang nanti akan dibawa ke bagian-bagian tanaman melalui yang berdiri tegak tadi apa? Batang. Nah, nanti mau dibawa kemana? Ke daun, ke bunga, dan ke buah sehingga pohon kelapanya tumbuh dengan subur. Pohonnya bisa tinggi dan bisa besar juga, daunnya bisa subur, terus bunganya juga banyak. Tentu saja kalau bunganya banyak nanti buahnya pun jadi banyak pula ya. Itu guna akar bagi pohon kelapa. Nah, sekarang ternyata akar pohon kelapa itu tidak hanya untuk pohon kelapa saja gunanya, tetapi juga bisa digunakan untuk kita dan lingkungan ya. Nah, untuk kita untuk apa ya? Nah, zaman dulu ya, sebelum ada kompor minyak, sebelum ada kompor gas, dan nenek-nenek kita, kakek-kakek kita dulu kalau memasak itu bahan bakarnya adalah kayu. Nah, karena akar pohon kelapa itu berupa kayu juga, nah itu bisa digunakan untuk pengganti bahan bakar waktu kita masak. Jadi bisa dipakai untuk memasak. Caranya bagaimana? Tentu saja kalau kita menebang pohon kelapa itu akarnya kan masih ada di dalam tanah. Nah itu kita gali dulu. Setelah kita gali, kita potong-potong, kemudian kita jemur sampai kering. Baru nanti bisa digunakan untuk kayu bakar. Nah itu untuk kita ya. Nah sekarang kalau untuk lingkungan, nah sekarang baru musim hujan. Kalau kita melihat berita-berita di televisi atau di YouTube, itu di mana-mana terjadi banjir. Nah, itu salah satu penyebabnya adalah banyaknya pohon-pohon besar yang sudah dipotong ya, terus akhirnya lingkungan di situ tidak banyak pohon. Nah, air hujan yang turun itu tidak bisa ditahan oleh pohon-pohon tersebut. Nah, siapa yang menahan? Tentu saja akar yang ada di dalam tanah. Nah, kalau ada pohon-pohon banyak di situ, tentu saja banyak akar di situ. Nah, air hujan yang turun itu diserap oleh tanah, jadi airnya tidak kemana-mana, dia masuk ke dalam tanah ya. Itu guna akar untuk mencegah terjadinya banjir. Nah, kalau tadi sudah disebutkan dulu ya, kalau tidak ada akar-akar, air hujannya dari pagi sampai sore sampai malam, akhirnya airnya meluap ya kan, sungainya nggak muat, terus saluran air di got-got juga nggak muat. Nah, bisa pergi kemana-mana airnya. Ada yang di halaman, ada yang masuk di lapangan, ya seperti itu. Nah, maka terjadi banjir. Tapi kalau akarnya banyak, pohonnya banyak, tidak akan terjadi banjir. Di samping itu, akar kalau anak-anak pergi rekreasi ke pantai sering melihat ya di sana ya banyak pohon kelapa di sana ditanam juga di pinggir pantai. Ternyata itu ada gunanya. Untuk apa? Nah, khususnya akarnya itu bisa untuk memecah gelombang yang datang dari laut. Maksudnya apa ya memecah gelombang? Nah, apalagi laut itu kan sering terjadi pasang dan surut airnya. Nah, kalau sedang pasang itu airnya meluap, ya kan? Terus gelombang air lautnya juga besar. Nah, tentu saja sampai ke pantai. Nah, karena di situ banyak tanaman pohon kelapa, tentu saja akar-akarnya juga banyak. Nah, pada waktu ombak dari laut itu datang, terus ombaknya menabrak
akar-akar pohon kelapa yang ada di pinggiran pantai, sehingga air laut tadi yang berupa ombak tadi tidak bisa masuk ke daratan. Jadi sudah ditahan oleh pohon kelapa tadi, ya, termasuk akarnya, ya. Di samping itu, akar-akar pohon kelapa di pantai itu juga bisa mencegah abrasi. Abrasi itu apa ya anak-anak ya? Yaitu pengikisan tanah di pinggir pantai. Nah, kalau ada akar-akar dari pohon kelapa itu, nah tanah-tanah atau bebatuan di pinggir pantai itu tidak akan habis, ya. Itu maksudnya abrasi. Nah, di samping itu, akar pohon kelapa itu juga bisa dibuat sebagai kerajinan tangan yang nanti bisa dibuat bermacam-macam. Ada bentuk binatang, ya, ada bentuk barang-barang antik, atau mungkin benda-benda, ya, atau mungkin kendaraan seperti mobil-mobilan, ya, itu dari akar tanaman pohon kelapa. Di samping itu, akar pohon kelapa ternyata merupakan bahan untuk membuat pewarna, untuk mewarnai perabot-perabot yang terbuat dari kayu. Banyak sekali ya anak-anak ya, ternyata ya gunanya ya, untuk diri kita, untuk manusia, dan untuk lingkungan. Dan masih ada lagi guna dari akar pohon kelapa, yaitu untuk kesehatan. Nah, kesehatan apa ya? Nah, siapa yang suka bermain air, apalagi musim hujan suka bermain hujan-hujanan, atau sering main di kali yang airnya kotor. Nah, tentu kalau anak-anak nanti suka main di tempat yang kotor airnya, terus suka main hujan-hujanan, main becek-becekan, itu terus kakinya rasanya bagaimana ya? Iya, pinter, ada rasa gatal-gatal, terutama di sela-sela jari pada kaki. Nah, itu artinya mungkin terkena oleh kutu air. Nah, ternyata dengan akar pohon kelapa itu bisa loh untuk mengobati gatal-gatal yang ada di jari-jari kita tadi. Dengan cara bagaimana? Nah, akar dari pohon kelapa tadi kita potong, kita cuci yang bersih, kemudian kita rebus. Nah, airnya nanti kita minum, dan juga bisa airnya dioleskan di jari-jari kita yang gatal. Tidak hanya itu loh anak-anak, tidak hanya pas kaki kita gatal-gatal, tetapi pada waktu kita sedang demam, itu badan kita kan suhunya jadi tinggi ya, akhirnya badan kita menjadi panas. Nah, ternyata dengan minum rebusan akar kelapa itu juga bisa menurunkan panas pada waktu kita demam. Sampai itu, kalau anak-anak salah makan, ya, terus perutnya sakit, mungkin makanannya kotor, tidak dicuci atau tidak ditutupi, terus dihinggapi sama serangga-serangga, atau mungkin pada waktu makan anak-anak lupa nggak cuci tangan, kukunya panjang-panjang, hitam-hitam, nah, langsung dimakan, habis dari bermain, lapar, nah langsung makan, akhirnya perutnya sakit, terus anak-anak sebentar-sebentar pergi ke belakang. Apa ya kira-kira ya? Pinter, yaitu diare. Nah, diare itu juga bisa diobati, salah satunya menggunakan rebusan akar pohon kelapa tadi, kemudian diminum juga. Nah, di samping itu ya, nah, rebusan akar pohon kelapa itu juga mempermudah darah kita itu mengalir ke seluruh tubuh, ya. Tuh anak-anak, fungsi dari akar pohon kelapa, fungsinya banyak sekali ya, untuk kesehatan, terus untuk lingkungan, dan untuk kepentingan kita sehari-hari. Nah, anak sudah banyak sekali ya yang kita pelajari tentang akar pohon kelapa.
Nah, tetapi masih ada satu lagi. Nah, akar pohon kelapa itu akarnya bagaimana ya? Nah, akarnya itu banyak sekali ya. Dia menjalar kemana-mana di dalam tanah. Nah, bentuk akar yang seperti itu dinamakan akar serabut. Nah, setiap tanaman itu tidak sama, ada yang sama dan ada yang tidak sama. Ada yang akar serabut dan ada yang bukan akar serabut. Tapi untuk pohon kelapa itu akarnya termasuk akar serabut ya. Yang tadi akarnya itu menjalar kemana-mana di dalam tanah, jadi tidak lurus ke dalam tanah ya. Nah, sudah banyak sekali ya yang kita pelajari tentang akar pohon kelapa. Tentu saja kalau kita belajar ada sesuatu dari Bu Guru, pasti anak-anak sudah tahu apa itu sesuatunya. Iya, yaitu tugas. Nah, tugas hari ini apa ya? Tentu saja kita akan membuat tiruan akar pohon kelapa. Nah, bahannya sudah disiapkan. Pinter, siap-siap untuk membuat akar pohon kelapa ya. Nah, sudah siap ya? Kita ambil kertas yang warnanya hitam ya. Seumpama anak-anak di rumah nggak ada warna hitam atau ada coklat boleh ya. Ini kita bagi dua, kita lipat seperti ini. Bisa ya? Nah, ini sekarang kita ambil gunting. Kita akan menggunting dengan garis bergelombang. Nah, bergelombangnya seperti ini ya. Seperti kalau anak-anak melihat gelombang air di laut itu kan ada yang naik ya. Nah, ada lekuk-lekuk. Kita kurangi ya karena ini terlalu lebar. Nah, kurangi sedikit. Sudah tanahnya ya. Kemudian kita akan menggunting yang kertas warna hijau. Kita buat apa ya? Nah, kita akan membuat rumput. Nah, caranya sama seperti tadi. Kita lipat jadi dua seperti ini ya. Nah, kita lipat lagi. Nah, kita lipat lagi. Nah, seperti ini. Kita ambil gunting, kita akan membuat garis juga. Kalau ini garisnya seperti gergaji. Ya. Boleh agak lengkung boleh. Iya, jadi rumput kita taruh dulu ya. Sekarang kita ambil lagi tanahnya ya. Nah, tanahnya ini warna hitam. Sekarang kita balik ya. Nah, kita akan menempel rumput-rumput yang sudah kita gunting tadi. Nah, yang kita lem yang warna apa ya? Yang warna hijau. Nah, kita balik, sudah jadi rumputnya. Nah, ini kita taruh dulu ya. Kita ambil kertas koran atau majalah atau kertas yang lainnya. Kita akan membuat akarnya. Nah, seperti ini ya, Bu Guru pakai kertas majalah nih. Nah, kita boleh anak-anak dibagi berapa aja boleh. Ini Bu Guru dibagi dua kertasnya. Nah, kita ambil satu-satu, kita gulung-gulung dulu.
Nah, kalau sudah jadi gulukan ini, kita pilih-pilih seperti ini. Nah ya, seperti kita membuat kue apa? Siapa yang sudah pernah membuat kue yang seperti ini ya? Nah, kue untir-untir ya, kita untir. Nah, nih. Nanti anak-anak membuat akarnya lebih dari satu, jadi tidak hanya satu tok. Tadi kan akar pohon kelapa kan akarnya banyak sekali ya kan. Jadi membuatnya akar lebih dari 1, 5 atau 6 ya. Nih sudah jadi ya akarnya ya. Nah sekarang akan kita tempel. Akarnya tadi ada di mana ya? Apakah di atas? Iya, akarnya ada di dalam tanah. Kita akan menempel di tanah. Kita ambil kertas dulu. Nah anak-anak, akarnya sudah, tanahnya sudah, rumputnya sudah. Nah sekarang kita akan mengambil kertas yang besar tadi ya, yang warnanya biru ya. Kita akan menempel kertas ini nanti di tembok. Jadi anak-anak nanti di rumah juga ditempel di tembok ya. Yuk kita akan menempel di tembok bersama-sama ya. Nah kertas yang biru nempelnya seperti ini ya, jadi berdiri seperti ini. Sekarang kita ambil tanah dan rumputnya tadi. Kita ambil satu dulu, kita kasih lem ya. Nih lemnya nggak usah banyak-banyak. Ini seperti ini, kita tempel di bawah seperti ini. Nah kita ambil satu lagi, kita ukur. Nah ya seperti ini, kita ambil lagi. Sebelum ditempel kita akan lemnya ditaruh di sini dulu ya. Nih ini. Jadi nanti akarnya itu mengikuti lem yang sudah kita taruh di tanah ini. Nah seperti ini, kita ambil satu-satu, kita tempelkan di sini. Waktu menempel akarnya di bagian atas, kita kasih sisanya ya, kira-kira segini. Nah, besok untuk apa ya? Nah, besok kita belajar lagi untuk apa ya sisanya akar ya. Nah, kita ambil lagi, kita kasih sisa lagi, jangan lupa. Seperti ini ya, nanti anak-anak boleh membuat akarnya sendiri, dibelok-belok juga boleh, bisa ya. Iya, terima kasih, selamat mengerjakan. Nanti kertas yang sudah kita tempel ini jangan dilepas dulu ya. Nanti sampai selesai kita belajar sampai bagian dari tanaman tadi lengkap. Terima kasih. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, nanti selalu minta tolong sama mama atau papa atau kakak karena yang menemani kakak ya, atau sama eyang karena yang menemani eyang ya. Itu minta tolong untuk difotokan waktu anak-anak membuat dan yang akar sudah jadi. Nanti dikirim ke ibu guru masing-masing, bisa ya. Terima kasih. Anak, yuk kita ambil sikap berdoa untuk mengakhiri belajar pada hari ini. Tangan dilipat, kepalanya tunduk, matanya terpejam. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas ilmu yang sudah kami dapat pada hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat siang anak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.